Dalam hidup, uang bukan segalanya, tapi hampir semua hal butuh uang. Sayangnya, banyak orang menghabiskan hidupnya bekerja keras tanpa benar-benar memahami kemana uangnya pergi. Ini adalah kisah tentang 4 orang yang bosan hidup bergaji, tetapi hidup terasa tidak berubah. Mereka tidak saling mengenal, namun pengalaman mereka perlahan saling terhubung, mengajarkan arti sebenarnya dari mengelola uang. Dina selalu jadi orang pertama yang datang kalau ada promo di mall. Buatnya, belanja adalah kebahagiaan yang cepat. Gajinya 2,5 juta, tapi dari awal bulan sampai tengah bulan, uangnya selalu menguap. Suatu malam, ia membuka dompet dan hanya tersisa selembar uang 10.000. Kok selalu begini ya? Ia tidak pernah mencatat pengeluaran, tidak pernah merencanakan apapun. Yang ia tahu hanya satu, nanti juga ada gajian. Tapi nanti itu selalu datang dengan masalah baru. Fahri bekerja dari pagi sampai malam. Hujan, panas, ban bocor, ia tetap jalan. Tapi entah kenapa, ia selalu merasa kalah oleh hidup. Setiap dapat bonus, ia langsung traktir teman. Setiap order ramai, ia merasa pantas membeli sesuatu. Sampai suatu hari, anaknya sakit. Biayanya sekitar 700.000 ya, Pak. Fahri diam. 700.000 tidak banyak bagi sebagian orang. Tapi bagi Fahri, itu krisis. Ia meminjam sana-sini, dan malam itu ia menangis di motor. Gue kerja keras setiap hari, tapi gak punya pegangan apa-apa. Naila hidup sederhana. Ia jualan makaroni pedas di kampus. Setiap hari, ia sisihkan sedikit uang. Ia sudah menonton banyak video finansial, baca buku, ikut webinar. Tapi ia ragu. Kalau aku salah investasi gimana? Kalau rugi gimana? Ia punya tabungan 500.000, tapi ia tidak berani menumbuhkannya. Baginya, gagal finansial lebih menakutkan daripada tidak berkembang sama sekali. Sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan menjadi tempat persinggahan semua tokoh ini. Pemiliknya adalah Pak Surya, lelaki paruh baya dengan wajah tenang dan suara lembut. Ia pernah miskin, pernah bangkit, pernah jatuh lagi. Ia tinggal sendiri sekarang. Warungnya sederhana, tapi selalu ramai. Karena Pak Surya bukan cuma menyajikan kopi, ia menyajikan cerita hidup. Suatu hari, hujan deras. Dina, Fahri, dan Naila tanpa sengaja berteduh di warung Pak Surya. Mereka tidak saling kenal, tapi Pak Surya mengenal wajah orang yang sedang kalah oleh masalah finansial. Kalian tahu, uang itu kayak air. Kalau nggak dialirin dengan benar, dia bisa bikin banjir atau bikin kekeringan. Dina hanya tersenyum tipis. Fahri menunduk, Naila memperhatikan setiap kata. Sekarang Bapak tanya, kalian tahu kemana perginya uang kalian setiap hari? Tak ada yang menjawab. Pak Surya mulai bercerita tentang masa mudanya. Ia pernah punya toko kelontong besar, penghasilannya berkali-kali lipat dari yang sekarang. Tapi karena merasa banyak, Bapak jadi boros. Siang-siang makan enak, malam kongko, beli barang yang nggak perlu. Pas krisis ekonomi datang, semuanya hilang. Ia kehilangan rumah, istrinya meninggal karena sakit dan ia tidak punya cukup biaya perawatan. Uang itu bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal bagaimana menjaganya. Semua terdiam, karena bagi mereka kata-kata itu menampar hati masing-masing. Untuk pertama kalinya, Dina mencatat pengeluaran kecil, 10.000 untuk kopi, 15.000 untuk snack, 30.000 untuk ojek. Seminggu kemudian, ia terpana melihat totalnya. Gila, cuma dari jajan aja aku habisin hampir 200.000. Ia mulai mengubah kebiasaan,
Tidak drastis, pelan-pelan. Fahri mulai menyisihkan 5.000, 10.000, 15.000 per hari. Ia simpan di amplop terpisah. Bulan pertama, ia kumpulkan 280.000. Sedikit, tapi itu adalah awal. Yang penting mulai. Naila kembali ke warung Pak Surya. Pak, kalau mau investasi, tapi takut gagal gimana? Semua orang takut, Nak. Keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian itu tetap melangkah meski takut. Seminggu kemudian, Naila membuka reksadana pertamanya dengan modal Rp100.000. Dina, ia mulai bisa menabung. Ia membeli hal yang ia butuhkan, bukan selalu yang ia inginkan. Fahri, ia sudah punya dana darurat 1 juta. Ketika motor rusak lagi, ia tidak panik. Naila, investasinya mulai bertumbuh sedikit demi sedikit. Ia merasa percaya diri. Pak Surya, ia bangga melihat ketiganya sering datang ke warung bukan untuk berteduh, tapi untuk belajar. Tidak ada perjalanan finansial yang mulus, dan mereka harus melewati ujian. Dina, diuji promo besar-besaran. Diskon akhir tahun membuat Dina tergoda. Dia hampir menekan tombol check out, tapi tiba-tiba ia teringat kata Pak Surya. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan sesaat. Untuk pertama kalinya, Dina menahan diri. Fahri diuji hutang teman. Temannya meminjam uang dalam jumlah besar. Kalau aku kasih, dana daruratku habis lagi. Tapi kalau enggak, aku gak enak. Ia kembali ke warung. Menolong itu baik, tapi jangan sampai kamu tenggelam hanya untuk menyelamatkan orang lain. Fahri akhirnya meminjamkan sebagian kecil. Ia belajar berdiri untuk dirinya sendiri. Naila diuji penurunan investasi. Investasinya turun. Pak, rugi, turun semua. Naik turun itu biasa. Yang penting kamu paham apa yang kamu pilih. Naila memutuskan tetap bertahan. Ia belajar bahwa investasi bukan permainan semalam. Banyak hal berubah. Dina punya tabungan 3 juta. Tidak lagi takut akhir bulan. Kebiasaan kecil mengubah hidupnya. Fahri, dana daruratnya sudah 3,5 juta. Ia merasa aman untuk pertama kalinya. Naila, investasinya berkembang. Ia kini mengajar teman-temannya tentang literasi finansial di kampus. Pak Surya, warungnya makin ramai. Ia tak pernah kaya, tetapi ia merasa kaya karena hidupnya berarti bagi orang lain. Uang memang bukan pusat kehidupan, tapi cara kita memperlakukannya menentukan bagaimana kita melewati hidup. Dina, Fahri, dan Naila tidak menjadi kaya dalam setahun. Mereka tidak tiba-tiba hidup mewah, tapi mereka mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Kendali, ketenangan, keamanan, dan masa depan yang tidak lagi ditakuti. Pada akhirnya, uang bukan hanya tentang berapa yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita mengelolanya. Dan setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini. Jadi ingatlah, setiap rupiah punya nilai. Pertanyaannya, apakah kita tahu nilainya?